Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita. Semoga semuanya sehat dan baik ya, insya Allah. Senang sekali perkenalkan saya Putri Isra yang akan memandu Healthy Talk Live Instagram @pramitalab.id pada siang hari ini dan sampai 1 jam ke depan. Pada pembahasan kali ini, kita semua akan membahas mengenai komplikasi diabetes dari mata sampai ke kaki. Seperti yang sahabat Pramita tahu, seringkali diabetes itu datang dari pola hidup yang tidak sehat, sehingga menyebabkan penumpukan kadar gula dalam darah. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan komplikasi. Apa sajakah komplikasinya? Bagaimana tindak lanjutnya? Dan bagaimana pencegahannya? Semua itu akan kita bahas dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter pelayanan medis Pramita Lab Cabang Tasikmalaya dan beliau adalah seorang eh, delegasi delegasi internasional Indonesian Medical Olympiade pada tahun 2015. Tetapi sebelum itu, untuk sahabat Pramita yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar di bawah ini dan juga tetap ikuti Healthy Talk kita sampai akhir karena di akhir acara akan ada pengumuman 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga e-voucher sebesar Rp250.000 yang bisa digunakan di Pramita di Indonesia. Oke, langsung saja kita sambut dengan hangat Dr. Fadia Islami. Halo, selamat siang Putri. Selamat siang, dokter. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik Putri. Tuh, Putri dokter gimana? cantik sekali hari Oh, ini. Putri juga cantik. Terima kasih, dok. Oh iya, dokter. Berhubung dokter sudah hadir di hadapan kita semua, maka langsung saja kepada dokter Fadia untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Putri. Sahabat Pramita dimanapun berada, kembali lagi di Healthy Talk Live dari Instagram pramitalab.id. Kali ini bersama saya Dr. Fadia Islami. Nah, eh, hari ini kita akan membahas tentang diabetes dan komplikasinya dari mata sampai ke kaki. Ya, diabetes mellitus itu sendiri sering kita sebut kencing manis. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang tidak menular ya, sahabat Pramita. Karena mellitus ini dia perjalanannya itu kronis atau menahun. Nah, diabetes disebabkan oleh gangguan dari sekresi insulin ya, atau gangguan dari pengeluaran insulin. Bisa insulinnya yang kurang atau insulinnya sama sekali tidak diproduksi atau resistensi insulin, yaitu insulinnya tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, akhirnya karena kerja insulinnya itu terhambat, dia akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi ini tentunya menyebabkan gejala-gejala yaitu ada gejala khas ya namanya. Kalau gejala khas itu di dalam diabetes adalah satu, sering kencing, sering haus, sering lapar, bahkan di beberapa pasien ada yang mengalami penurunan penurunan berat badan yang signifikan. Tentunya diabetes ini jika dibiarkan terus-menerus, tidak diobati, tidak dikontrol, itu akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang terjadi dari mata, jantung, otak, pembuluh darah, ginjal, bahkan sampai ke kaki atau yang disebut dengan luka diabetes. Baik, sahabat Pramita, angka kejadian diabetes di seluruh dunia ternyata cukup tinggi. Menurut International Diabetes Federation, mencatat sekitar 463 juta orang mengidap diabetes di dunia. Dan Indonesia sendiri, dia menempati urutan ketujuh dari seluruh dunia yang mempunyai pasien diabetes terbanyak. Berarti ada sekitar 10,7 juta orang yang sudah didiagnosa diabetes. Diabetes ini tentunya mempunyai faktor resiko. Kita bagi dua ya, faktor resikonya. Ada faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah itu meliputi umur. Jadi sahabat Pramita, umur yang lebih dari 40 tahun itu berisiko terkena diabetes lebih tinggi ya daripada umur di bawah 40 tahun. Nah, disarankan sahabat Pramita yang sudah mencapai umur itu lebih sering untuk mengecek
kesehatan, khususnya pengecekan gula darah. Lalu yang kedua adalah memiliki keturunan diabetes. Anak yang dilahirkan dari orang tua diabetes berisiko lebih tinggi terkena diabetes dibanding dengan orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga. Lalu yang ketiga adalah kehamilan dengan gula darah yang tinggi. Itu juga beresiko terjadinya diabetes. Lalu ibu dengan riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kilogram dan bayi yang memiliki berat badan kurang dari 2,5 kilogram itu juga beresiko untuk terjadinya diabetes pada masa kanak-kanak. Nah, faktor risiko yang dapat diubah itu satu adalah kegemukan. Nah, kegemukan itu ditandai dengan massa indeks tubuh yang berlebih ya. Sahabat Pranita artinya lebih dari 23 kilogram per meter persegi dan juga lingkar perut yang lebih dari normal. Untuk laki-laki lebih dari 90 cm, untuk perempuan lebih dari 80 cm. Lalu kurangnya aktivitas fisik. Lalu ada juga dislipidemia. Nah, dislipidemia itu adalah tingginya kolesterol, kolesterol HDL dan juga trigliserida. Itu beresiko untuk terjadinya diabetes. Lalu ada juga pasien dengan riwayat penyakit jantung, itu juga beresiko terkena diabetes. Selain itu, pasien dengan hipertensi juga beresiko terkena diabetes. Dan yang paling penting adalah diet atau pola makan yang eh, kurang baik, kalorinya berlebih, banyak mengkonsumsi gula, itu juga beresiko terkena diabetes. Diabetes ini sebetulnya disebabkan oleh gangguan sekresi insulin itu sendiri ya, sahabat Pramita. Nah, ketika kita makan makanan, itu sumbernya dari karbohidrat, lemak, atau protein, semuanya akan dipecah menjadi gula ya atau glukosa. Nah, glukosa ini akan beredar di dalam darah yang nantinya akan merangsang produksi insulin dari sel pankreas. Nah, pada kejadian pasien diabetes itu ada gangguan di pengeluaran insulin tersebut. Entah itu insulinnya yang terlalu sedikit atau sama sekali tidak diproduksi insulinnya karena sel pankreasnya rusak, atau insulinnya ada tapi seseorang tersebut mengalami resistensi insulin. Artinya jadi insulinnya tidak dapat bekerja karena insulin tersebut berfungsi sebagai kurir untuk menyampaikan glukosa-glukosa yang ada dalam darah menjadi tenaga ke sel-sel. Nanti akan diubah menjadi energi di dalam sel-sel yaitu sel otak, sel otot dan lain sebagainya. Nah, pada kejadian diabetes ini ada gangguan di sekresi insulin, akhirnya gula darah akan tetap tinggi. Meskipun pasien misalkan sudah makan ataupun dalam keadaan puasa pun eh, akan tetap tinggi karena gula darah nanti akan dipecah dari otot. Lalu gejala-gejala yang ditimbulkan itu satu ada gejala khas, yaitu ada sering haus, sering lapar, sering kencing terutama di malam hari, dan juga ada gejala-gejala lainnya seperti mudah lelah, mudah mengantuk, penurunan berat badan yang signifikan, misalkan giginya juga mudah rapuh, juga penglihatan yang buram, dan lain sebagainya. Oke, sahabat Pramita, untuk mendiagnosis diabetes itu ada syarat-syaratnya menurut Dokter Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni itu harus gula darah puasa yang lebih dari sama dengan 126 ditambah dengan gejala khas yaitu ya sering haus, sering pipi, sering kencing terutama malam hari dan juga sering lapar. Lalu ada juga jika memeriksakannya itu gula darah sewaktu harus lebih dari sama dengan 200 miligram per dl ditambah dengan gejala khas. Nah, diabetes ini tentunya menimbulkan komplikasi-komplikasi jika tidak diobati, yaitu dari mata dia akan menyerang saraf mata, akhirnya mengalami buram, bahkan kebutaan, lalu jika menyerang saraf dia akan terjadi kebas, lalu saraf-sarafnya rusak di ujung-ujung jari atau ujung kaki.
Nah, pada jantung akan menyebabkan penyakit jantung koroner, lalu bisa juga menyebabkan stroke ya, stroke penyumbatan, lalu di ginjal itu akan menyebabkan gagal ginjal. Dan yang tidak kalah bahayanya adalah terjadinya luka kaki diabetes. Pencegahan dari diabetes sendiri, tentunya kita harus menghindari faktor risiko, apalagi yang dapat diubah ya, sahabat Pramita, seperti menjaga pola makan, mengidealkan berat badan, lalu menghindari konsumsi makanan berlemak terlalu banyak untuk selanjutnya dihindarkan dari dislipidemia dan juga aktivitas fisik yang cukup, olahraga. Lalu hindari stres berlebihan. Utamakan konsumsi sayur dan buah. Baik, sahabat Pramita, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan kembali kepada Putri. Baik, terima kasih banyak Dokter Fadia atas pemaparan materinya. Ini tuh jadi menarik sekali ya dok ya. Diabetes itu bukan hanya berasal dari pola hidup yang tidak sehat, tetapi faktor keturunan juga mempengaruhi. Betul ya dok? Betul. Menerapkan pola hidup sehat seperti rutin olahraga, diet dengan teratur, diet sehat, pola makan yang teratur itu juga penting ya dok ya. Iya, Baik sangat. dok, ini membahas mengenai keturunan. Jadi bukan hanya orang dewasa saja yang bisa terkena DM, untuk anak-anak juga bisa ya dok ya? Oke, untuk diabetes mellitus pada anak-anak bisa terjadi juga, yaitu di kita biasanya sebut diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 ini dia disebabkan oleh gangguan pengeluaran insulin secara absolut ya, artinya insulinnya tidak keluar sama sekali, tidak diproduksi sama sekali, atau sedikit sekali insulin yang dikeluarkan akhirnya tidak mencukupi untuk mengangkut gula darah ke sel-sel. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini faktornya tadi bisa dari kelahiran yang lebih dari 4 kilo atau lahir dari ibu yang memiliki diabetes pada kehamilan. Nah, angka kejadiannya ini cukup tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 10% dari seluruh penderita diabetes, dan diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya bisa didiagnosis pada masa kanak-kanak dan ditangani langsung oleh dokter spesialis anak. Oke, baik. Dok, berdasarkan data statistik yang tadi dokter sebutkan pada saat materi, Indonesia itu menempati peringkat ketujuh dari 10 negara yang memiliki penderita diabetes terbesar. Itu kenapa ya, Dok ya? Oke, ini cukup miris ya beritanya, karena memang di Indonesia sendiri dia itu masih 10 besar berarti ya negara dengan pasien diabetes terbanyak. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan kesehatan masyarakat atau tingkat pengetahuan tentang penyakit diabetes itu sendiri. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana harusnya pola makan yang baik, bagaimana pemilihan jenis makanan yang baik. Akhirnya banyak masyarakat jatuh ke obesitas. Setelah jatuh ke obesitas, timbullah resistensi insulin yang akhirnya menyebabkan terjadinya diabetes. Nah, selain tingkat pengetahuan tentang penyakit, juga tingkat kesadaran untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, sehingga banyak diabetes yang baru baru didiagnosis sudah mengalami komplikasi ya, sudah mengalami gejala-gejala komplikasi dan akhirnya em, parah. Padahal diabetes tersebut bisa dideteksi dari awal-awal gitu. Jadi bisa dicegah ya, istilah seperti itu. Oke, berarti memang kesadaran masyarakat itu adalah poin yang utama ya, Dok ya? Betul, Putri. Oke dok, dalam masyarakat juga nih dok, saya pernah mendengar anggapan bahwa DM itu disebut juga dengan gula basah dan gula kering. Sebenarnya untuk tipe-tipe DM itu ada berapa dok? Baik. Untuk tipe-tipe diabetes itu bukan gula basah dan gula kering ya, sahabat Pramita. Nah, diabetes itu ada tipe satu, diabetes tipe satu yang tadi menyerang anak-anak ya. Nah, diabetes tipe satu ini dia
ketergantungan terhadap, maksudnya insulin dependent. Jadi dia harus pengobatannya memakai insulin. Nah, lalu diabetes tipe 2 yang biasanya di usia 40 tahun ke atas, lalu diabetes pada kehamilan. Untuk gula basah dan gula kering itu bukan tipe diabetes dan tidak ada. Jadi saya asumsikan mungkin masyarakat mengira adanya gula basah itu ketika luka pada pasien diabetes yang tidak terkontrol ya dengan diabetes pasiennya tidak mau berobat seperti itu, dia akhirnya ketika lukanya yang tadinya kecil itu akan membesar karena munculnya masuknya bakteri-bakteri ke celah-celah kulit dan akhirnya terjadi infeksi yang terus-menerus. Gulanya tetap tinggi, akhirnya oksigen yang harusnya diangkut dari darah itu tidak bisa mengangkut oksigen. Nah, terjadilah kematian dari sel-sel kulit, sel-sel otot, bahkan sel-sel tulang ya. Akhirnya luka diabetes disebutnya yang basah, menganga, dan sulit sembuh gitu. Nah, mungkin itulah terjadinya anggapan luka gula basah ya, padahal sebetulnya tidak ada. Ya, oke. Nah, dok, diabetes itu ditandai dengan ciri gula darah meningkat. Tetapi apakah seseorang itu bisa langsung didiagnosa dengan DM hanya karena gula darahnya meningkat, dok? Oh iya, oke baik. Jadi diabetes itu tadi untuk mendiagnosis seseorang terkena diabetes itu tentunya diperlukan syarat-syarat ya. Yang pertama adalah gula darah puasanya harus lebih dari sama dengan 126 miligram per dl dan ditambah dengan gejala khas seperti sering haus, sering pipis ya, sering kencing atau selalu lapar padahal sudah makan atau penurunan berat badan. Nah, atau kalau misalkan ingin diperiksanya gula darah sewaktu tidak puasa, itu harus lebih dari sama dengan 200 miligram per dl ditambah dengan gejala khas yang tadi. Nah, jika misalkan seseorang memeriksakan diri ke lab Pramita misalkan ya, nah dia dicek gula darah puasa itu hasilnya 110. Nah, 110 ini sebetulnya sudah melebihi batas normal ya, sahabat Pramita, karena gula darah puasa sendiri harus di bawah 100. Nah, tapi pasien ini tidak memiliki gejala khas misalkan dan juga tidak memenuhi kriteria yang disebutkan tadi, akhirnya ini digolongkan ke prediabetes. Nah, makanya kita harus memeriksakan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi apakah pola makannya sudah benar, apakah ada ke arah diabetes, kayak seperti itu. Untuk yang kencing di malam hari itu, dok. Sering kencing Mm-mm. di malam hari itu kenapa tuh, dok? Oke, sering kencing di malam hari ini merupakan gejala khas. Nah, sebabnya adalah jadi ketika gula darah yang tinggi di dalam darah terus-menerus, nah ginjal itu akan menyaring semuanya ke urin ya untuk membuangnya ke urin karena dianggap sebagai tubuh gula darah yang menumpuk itu sebagai zat sisa karena tidak bisa diangkut ke sel akhirnya harus dibuang nih ke gimana caranya dibuang ke urin. Nah, ginjal lah yang bertugas untuk membuang zat sisa itu lama kelamaan dengan keadaan yang menahun jadi yang kronis ya artinya akhirnya ginjalnya merasa capek gitu, kelelahan, akhirnya timbullah kerusakan fungsi ginjal. Nanti sebelum kerusakan fungsi ginjal itu dia akan terus-menerus pipis, kencing sampai 15 liter sehari, 50 liter sehari. Itu bisa menyebabkan kencing di malam hari karena terbawa. Jadi masih banyak zat sisa di dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Gitu mungkin Putri. Oke, baik dokter. Nah, ini dok, saya pernah baca buku, jadi di sana ada ungkapan bahwa diabetes itu adalah the silent killer atau awal dari segala macam penyakit. Bagaimana tanggapan dokter? Hmm, baik. The silent killer. Silent itu adalah diam ya, pembunuh secara diam-diam. Nah, diabetes itu memang dijuluki seperti itu karena komplikasinya, sahabat Pramita. Jadi, saking banyaknya komplikasi yang disebabkan oleh diabetes jika tidak
terkontrol itu bisa menyebabkan kerusakan organ-organ vital ya, di antaranya jika gula darah yang meningkat itu terus-menerus terjadi, akhirnya darah akan cepat terjadi bekuan. Nah, bekuan itu biasanya kecil, lalu sewaktu-waktu dia nyangkut di pembuluh darah jantung. Akhirnya mati sel-sel jantung, sel-sel otot jantung berhenti, bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, bahkan menyebabkan jantungnya sudden sudden jadi tiba-tiba meninggal gitu ya sahabat Pramita itu untuk lebih fatalnya karena jantungnya tiba-tiba berhenti. Lalu yang keduanya itu jika menyerang otak, nah akan terjadinya stroke. Karena sumbatan itu dia mengenai pembuluh darah kecil di otak, akhirnya mematikan sel-sel otak, terjadilah stroke bahkan kelumpuhan permanen. Nah, selain itu juga bisa menyerang sel-sel saraf mata ya atau disebut dengan retinopati. Nah, retinopati ini awalnya itu terjadinya pandangannya buram ya, tapi tidak bisa dikoreksi dengan kacamata, sahabat Pramita. Akhirnya bisa terjadi kebutaan. Lalu yang tidak kalah fatal lagi adalah terjadinya kerusakan di ginjal ya, seperti tadi sudah dibahas, yang kencing terus lama-lama ginjal akan kesusahan untuk membuang zat sisa gula darah yang tinggi. Akhirnya ginjal merasa capek, kelelahan, penurunan fungsi ginjal yang berakibat disebutnya nefropati ya atau gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal tentunya jalan satu-satunya adalah cuci darah. Nah, selain itu di kulit-kulit pasien diabetes biasanya itu kering, terus muncullah celah-celah yang jadi gampang luka, sahabat Pramita. Nah, ketika sudah luka, akhirnya biasanya di ujung-ujung jari ya, di ujung jari kaki khususnya itu sangat beresiko terjadinya luka kaki diabetes yang akhirnya sulit sembuh apalagi diabetesnya tidak diobati akhirnya bisa terjadi amputasi. Oke, jadi itu adalah sebab kenapa banyak sekali penderita diabetes itu harus diamputasi ya dok ya. Iya, betul, Nah Putri. dok, eh, bagaimana bila saya nih dok mau mau periksa apakah saya itu memiliki atau beresiko untuk terkena Hmm. diabetes itu apa saja pemeriksaannya dok? Oke, baik, sahabat Pramita. Untuk sahabat Pramita yang mungkin mau memeriksakan diri padahal tidak punya faktor resiko nih, nah, ke arah diabetes tidak apa-apa, bahkan dianjurkan setidaknya 3 bulan sekali memeriksakan kesehatan ya. Khususnya itu di sini untuk pemeriksaan gula darah. Bisa dilakukan gula darah sewaktu ya tanpa puasa atau gula darah puasa dengan melakukan puasa selama 8 jam. Nah, selain itu jika misalkan pasien yang sahabat Pramita yang beresiko, misalkan ada keturunan kah atau sudah umurnya 42 kah atau mengalami kegemukan itu setidaknya harus dicek sebulan sekali, sahabat Pramita ya. Nah, khusus untuk penderita diabetes yang sudah didiagnosis diabetes, biasanya juga akan ada rujukan dari dokter untuk melakukan pemeriksaan HbA1c setiap 3 bulan sekali. HbA1c juga selalu digunakan oleh dokter-dokter untuk mengevaluasi pengobatan yang telah dijalani oleh pasien diabetes. Begitu. Oke, ini penting sekali ya sahabat Pramita. Jadi perlu diingat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk orang yang tidak beresiko diabetes bisa melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa ataupun sewaktu itu minimal 3 bulan sekali. Dan untuk orang yang beresiko itu minimal 1 bulan sekali glukosa darah ataupun glukosa darah puasa ataupun sewaktu. Betul ya dok ya? Iya, betul. Iya betul. Dan untuk orang yang sudah terdiagnosa diabetes itu bisa melakukan pemeriksaan ditambah dengan HbA1c ya. Betul. Nah, semua pemeriksaan ini sahabat Pramita bisa dilakukan di Pramita Lab di mana saja di seluruh Indonesia. Oke, lanjut ya dok ya. Nah, saya
mengetahui bahwa biasanya untuk penderita diabetes itu obatnya adalah insulin, Dok. Tapi Hmm. bagaimana jika penderita ini menolak untuk memakai insulin? Baik-baik. Nah, pengobatan diabetes sebetulnya ada beberapa hal ya, sahabat Pramita. Kalau diabetes tipe 1 itu memang dia insulin dependen, artinya dia harus memakai insulin karena ada gangguan dari pengeluaran insulinnya. Biasanya anak-anak ya yang terjadi seperti itu. Nah, jika diabetes tipe 2 itu ada dua pilihan, ada obat antidiabetes ataupun insulin. Nah, seperti itu. Nah, jika pasien yang tidak mau diobati, misalkan dengan keduanya, dengan insulin ataupun tidak mau dengan obat, itu tentunya beresiko terkena komplikasi-komplikasi yang sudah disebutkan tadi dan terjadi fatal, gitu. Bahkan komplikasi-komplikasi itu juga tidak lama ya, tidak akan lama terjadi gitu. Mengingat diabetes sendiri itu adalah perjalanan penyakit yang kronis yang sudah menahun, apalagi dengan pasien yang baru mengetahui dirinya terkena diabetes ditambah dengan tidak mau diobati, itu akan terjadi komplikasi-komplikasi yang fatal. Akhirnya bisa kecacatan seumur hidup ya, kalau misalkan menyerangnya otak atau stroke, atau misalkan terjadi sudden death ya, tiba-tiba meninggal karena penyakit jantung. Nah, begitu. Tapi dok, apakah untuk penderita diabetes ini bisa disembuhkan secara total? Baik, nah penderita diabetes ini memang tidak bisa lepas begitu saja ya, maksudnya tidak bisa, oh ya sembuh udah tidak usah minum obat. Nah, tidak, namun bisa dikontrol kadar gula darahnya dan bisa dinormalkan kadar gula darahnya dengan tentunya pilihan-pilihan pengobatan dan terapi ya dari dokter yang kompeten seperti itu. Oke, ini dok, untuk ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil yang memiliki DM itu biasanya akan terjadi beberapa komplikasi pada janinnya. Kira-kira Hmm. komplikasi apa saja itu dok? Oke, ibu hamil yang sudah dinyatakan diabetes, biasanya pemeriksaannya itu akan dirujuk dari dokter spesialis spesialis kandungan ya. Nah, makanya sahabat Pramita, pada ibu hamil itu harus melakukan pemeriksaan setidaknya 4 kali dalam kehamilan itu sendiri. Jadi trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan pada trimester ketiga itu 2 kali untuk mendeteksi adanya salah satunya ya untuk mendeteksi adanya kelainan metabolik atau diabetes ini sendiri, karena risikonya adalah komplikasinya pada janin adalah cukup besar, yaitu janinnya akan biasanya dilahirkan besar lebih dari 4 kilogram, dan itu tentunya menyebabkan trauma pada jalan lahir ya, dan kesulitan pada proses kelahiran. Lalu bisa juga terjadi eh, beresiko terjadinya melahirkan anak yang diabetes mellitus juga. Bahkan diabetes mellitusnya itu biasanya resikonya tinggi untuk diabetes mellitus tipe 1. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Fadia untuk penjelasannya yang luar biasa ini. Ini tuh menarik sekali ya dok ya, karena bisa dibilang sepele. Kenapa saya bilang sepele? Karena eh, misalnya kita doyan makan, terus kita mageran orangnya, malas olahraga, terus tiba-tiba kita terkena obesitas, dan akhirnya kita malah jadi diabetes ya dok ya. Iya, begitu Putri. Makanya Hmm, sesuatu yang tadinya kita anggap kecil ternyata berakibat fatal ya bagi tubuh kita jika kitanya malas, malas cari tahu, juga malas memeriksakan kesehatan. Seperti itu. oke, terima kasih dokter. Sahabat Pramita yang kami hormati, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video informasi berikut ini.
sahabat Pramita yang menginginkan kemudahan, registrasi tanpa antri bisa booking pemeriksaan melalui aplikasi Pramita Mobile. Aplikasi Pramita Mobile ini bisa langsung sahabat Pramita download di Play Store ataupun App Store ya. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat Pramita. Akan saya bacakan langsung pertanyaan dari sahabat Pramita yang kemudian akan dijawab oleh Dokter Fadia. Baik, untuk pertanyaan pertama dari sahabat Pramita dengan akun @firmansyahaldi 2022. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dokter. Izin bertanya kenapa diabetes di kaki sulit sekali disembuhkan dan apa bisa gula diganti dengan daun stevia, Dok? Terima kasih, Dokter. Oke, langsung dijawab saja ya Putri ya. Ya, Nah, baik, Dok. mungkin maksudnya gula stevia ya. Nah, jadi katanya kenapa kaki diabetes itu sulit sekali disembuhkan. Sebetulnya bukan sulit, jika manajemen pengobatannya sudah tepat, tentunya luka diabetes bisa sembuh dan penyembuhannya juga bisa secepat dengan orang non-diabetes. Nah, perlu diperhatikan oleh keluarga, mungkin manajemen perawatan luka yang baik dan benar, yaitu konsultasikan langsung ke dokter spesialis penyakit dalam untuk pengobatannya ya. Karena ada beberapa obat yang nanti biasanya dikombinasikan atau apakah harus memakai insulin seperti itu karena luka itu bukan hanya perawatan luka, harus juga dibarengi dengan kontrol gula di dalam darah tersebut oleh obat-obatan. Seperti itu. Jadi yang keduanya itu adalah perawatan luka yang optimal ya, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran dan tentunya kalau mau hasil yang lebih baik adalah ke dokter yang lebih kompeten akhirnya di penyakit dalam. Nah, karena ada beberapa masyarakat juga yang seringkali luka di kaki diabetes itu diberikan sebagai kayak daun-daunan atau ditempel ya, ditempel daun-daunan atau apa. Nah, itu khawatirnya akan terjadi infeksi yang meluas, akhirnya penyembuhan tidak optimal itu. Biasanya luka itu nanti akan diberikan antiseptik oleh dokter ya cairannya itu mengikuti dokter saja apakah pakai NaCl atau betadine atau harus bagaimana ataukah ada salep yang harus dipergunakan itu dikonsultasikan secara baik oleh dokter penyakit dalam ya khususnya dan bisa biar nanti lukanya itu cepat sembuh. Nah, mengenai gula, bolehkah diganti dengan gula yang salah satu mereknya stevia ya yang mengklaim bahwa 0 kalori ya seperti itu gula-gula diet sebetulnya gula mau bagaimanapun gula ya mau gula Jawa gula putih gula diet itu tetap saja aturannya dalam sehari tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 4 sendok makan itu per hari, mau yang ada di teh manis ataupun mau yang ada di makanan-makanan masakan-masakan seperti itu. Kan biasanya masakan juga memakai gula, nah tetap takarannya tidak boleh dari itu. Bagaimanapun jenis gulanya. Oke, baik. Terima kasih ya, Dokter, atas jawabannya. Lanjut ya, Dok, untuk pertanyaan yang kedua dari sahabat Pramita dengan akun @ayumni_asadiandra. Apakah penderita diabetes selalu membuat mata buta dan mengalami neuropati dan ibu saya ada luka di kaki, dikerubuti semut, sulit disembuhkan luka basahnya, Dok? Baik, untuk Ayumni, komplikasi mata buta itu memang tidak selalu terjadi, tapi jika keadaan diabetes yang tidak terkontrol, artinya pengobatannya tidak diteruskan, minum obatnya tidak diteruskan, atau minum obat tapi tidak sesuai dengan anjuran dokter, artinya misalkan yang harusnya 3 kali tapi hanya diminum sekali, itu juga membuat gula darah susah untuk stabil ya, Ayumi. Akhirnya tetap saja gula darahnya meningkat dan bisa mengakibatkan mata buram. Misalkan salah satu komplikasinya awal-awalnya buram, lama-kelamaan jika dibiarkan terus-menerus gula darahnya tidak patuh gitu ya, pengobatannya tidak patuh terhadap dokter, itu bisa menyebabkan kebutaan.
Untuk neuropati itu gejalanya itu adalah kebas, kesemutan di ujung-ujung jari. Biasanya jika sudah terasa seperti itu, diperhatikan lagi kontrol gula darahnya secara rutin dan pengobatannya harus sesuai dengan anjuran dokter. Boleh dokter umum ataupun mau yang lebih kompeten ke dokter khusus penyakit dalam. Nah, untuk luka tadi ya sudah dijawab, jadi harus ada penanganan yang optimal dari perawatan lukanya dan pengobatan diabetes itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya, dokter ya. Lanjut, dok, untuk pertanyaan yang ketiga. Ini ada dari sahabat Pramita dengan akun @pandu.wicaksana_nugraha. Assalamualaikum Ibu Dokter. Penderita diabetes mellitus dan diabetes insipidus memiliki resiko tinggi mengalami dehidrasi. Benarkah dok? Bagaimana penjelasannya dok? Oke, baik. Diabetes mellitus sama insipidus itu rentan dehidrasi. Ini sebetulnya betul ya, karena balik lagi dengan perjalanan penyakitnya bahwa diabetes itu sering kencing ya, sering kencing karena gula darah yang tinggi di dalam darah untuk diabetes mellitus. Kalau insipidus itu ada kekurangan hormon ya, kekurangan hormon ADH yang artinya menghambat artinya jadi kesulitan untuk mengontrol sirkulasi air kencing itu sendiri. Nah, karena air kencingnya banyak dikeluarkan lebih dari orang yang non diabetes, akhirnya bisa terjadi ke arah dehidrasi ya. Makanya kenapa kulitnya sering kering seperti itu di diabetes itu juga salah satunya disebabkan oleh dehidrasi karena kadar air di dalam darahnya itu yang harusnya cukup tinggi ya di dalam tubuh kita, dia akan digantikan oleh gula darah yang tinggi ya. Jadi istilahnya kita bisa membedakannya, menganalogikannya seperti air ya. Air jika diisi gula itu pasti akan lebih kental dibanding air putih yang yang tidak diberi apa-apa gitu. Nah, begitu juga pada darah kita akhirnya ya timbul resiko dehidrasi. Nah, salah satu tandanya itu yang haus terus ya, itu juga sudah jadi terus aja haus karena merasa dehidrasi terus, padahal sebetulnya gulanya itu tidak masuk ke dalam sel begitu. Oke, terima kasih dok. Memang semuanya masih saling berkaitan ya dok. Dehidrasi, terus sering Kencing kencing terus ya ya, dok ya. Mm-mm. betul. Nah, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari sahabat Pramita, @takbir.ideal. Ada 3 pertanyaan nih dok. Lumayan ya, agak banyak pertanyaannya. Yang pertama dok, dok izin bertanya, bagaimana bisa diabetes menyebabkan komplikasi hingga berakibat kematian? Lalu untuk yang keduanya, dok, untuk tes lab diabetes apa saja yang paling bagus untuk orang-orang yang sehat? Lalu, dok, apakah ada pemeriksaan diabetes yang akurat tanpa harus puasa? Oke, banyak sekali ya pertanyaannya. Baik, untuk takdir ideal, komplikasinya bisa sampai kematian, tentu bisa karena tadi ya menyerang organ-organ vital seperti jantung, stroke. Nah, jantung ini khususnya dia organ vital yang ada dalam tubuh itu karena dia berfungsi untuk mengedarkan seluruh darah, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Akhirnya jika dia tiba-tiba berhenti jantungnya, tentu akan meninggal. Itu hitungan menit ya. Serangan jantung itu hitungannya detik malah. Nah, harus segera ditangani. Jika tidak, tentunya bisa mengakibatkan sudden death ya atau kematian yang tiba-tiba. Lalu pasien dengan komplikasinya adalah stroke. Nah, kalau diabetes itu dia menyebabkan stroke-nya stroke tipe penyumbatan. Tipe penyumbatan itu dia memang yang terjadi adalah lumpuh dulu ya, lumpuh dulu sebelah, tapi orang stroke itu sebetulnya sering diserangnya itu bukan cuman fisiknya yang lumpuh, tapi juga psikis yang akan terganggu karena akan ada kesenjangan ya. Jadi dia merasa dulunya sehat, lalu sekarang tidak bisa jalan dan sebagainya. Akhirnya stres dan lain sebagainya lama-lama bisa memperburuk keadaannya dan bisa meninggal. Selain itu, yang menjadi komplikasi kepada kematian adalah berhubungan dengan ginjal. Ketika ginjal yang sudah rusak, nah ini hati-hati ya.
Pada sahabat Pramita sering kali saya menemukan pasien yang tidak mau diobatin karena harus minum obat terus-menerus, akhirnya takut gagal ginjal. Padahal sebetulnya pada pasien diabetes dengan tidak mengkonsumsi obat itu akan mempercepat terjadinya gagal ginjal dibanding dengan eh, pasien diabetes yang terkontrol. Karena kenapa? Yang tadi ya gula tadi itu akan diserap terus-menerus akhirnya kelelahan. Nah, ketika gagal ginjal itu biasanya langsung cuci darah jika langsung dideteksinya itu diabetes melalui gagal ginjal gitu. Misalkan gagal ginjal dulu yang didiagnosis ternyata ada diabetesnya, penyebabnya dari diabetes itu akan lebih parah gitu, dan bisa menyebabkan kematian. Lalu tes yang bagus ya, tes lab yang bagus untuk orang yang sehat yang tadi sudah disampaikan ya, yaitu gula darah sewaktu atau gula darah puasa, boleh, mangga, itu setiap 3 bulan sekali. Dan akurat enggak kalau misalkan enggak puasa, itu sama-sama akurat karena kita beda dari apa em, hasilnya ya, maksudnya hasil yang normalnya seperti apa kan beda nilainya gitu. Kalau puasa kan tidak lebih dari 126 ya. Nah, kalau sewaktu itu tidak lebih dari 200 gitu. Jadi sama-sama akurat. Oke, jadi pemeriksaannya itu glukosa darah ya dok ya? Terus HbA1c. Ya, BA1C boleh untuk Oke. yang menderita diabetes. Oke. Selain itu ada lagi nggak dok untuk pemeriksaannya yang lain? Eh, Mungkin itu saja. Kalau sehat, Oh, kalau kalau pas sehat, kita sehat sehat ya. itu aja cukup. Oke. Nah, sahabat Pramita, ini semua pemeriksaannya bisa dilakukan di Pramita Lab di mana saja di seluruh Indonesia ya. Oke, lanjut dokter untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Pramita @rehanpramana.hendry11. Ini pertanyaannya bercabang lagi dok, ada dua. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama dok. Bu, bagaimana penggunaan gula yang dalam porsi normal? Lebih bahaya fruktosa, sukrosa, apa laktosa, dan gula apa dok yang cocok antara gula batu, pasir, dan aren? Oke, yang kedua dok. Mengapa penderita diabetes selalu mengalami neuropati terutama pada kaki? Ini tadi juga udah dijawab ya dok ya? Oke, nggak apa-apa Putri. Jadi memang yang gula tadi udah ya, batasnya adalah 4 sendok per hari. Itu 4 sendok per hari dihitung termasuk yang sudah ada dalam makanan. Gitu. Jadi setidaknya kita punya kesempatan dalam minuman itu cuma 1 sendok ya. Berarti sahabat Pramita jika kita makan mungkin masih mengandung gula ya, seperti misalkan pakai sop pakai gula gitu. Itu juga termasuk penggunaan gula yang harus dihitung. Berarti 4 sendok dalam sehari, mau jenis apapun gulanya ya. Kalau gula aren kan bubuk ya, jadi bisa ditakar sama sendok juga. Tapi kalau gula batu itu harus diencerin dulu berarti ya, sahabat Ramita, lalu diukur 4 sendok, jangan lebih dari 4 sendok dalam sehari. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi ya, kenapa neuropati terjadi terutama pada ujung-ujung kaki mungkin ya. Nah, karena gini sahabat Pramita, ketika gula darah yang tinggi itu dia akan merusak sel-sel saraf ya, ujung-ujung saraf yang tadinya kena, karena ujung-ujung saraf itu sensitif ya terhadap raba ya, terhadap raba, terhadap panas, dingin seperti itu. Nah, dia akan dirusak dulu pertama gitu. Dan selain itu oksigen yang harusnya diangkut oleh darah itu kesulitan untuk mencapai ujung-ujung ya, ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan karena keadaan gula darah yang tinggi akhirnya memperburuk keadaan, bisa terjadinya kebas, kesemutan, nggak enak terus, nggak bisa merasakan ya, nggak bisa merasakan panas dingin misalkan, bisa juga sampai seperti itu atau gangguan sensorik. Oke. Oke, gimana sahabat Pramita sudah bisa dimengerti ya? Oke, lanjut dokter. Ini ada pertanyaan dari @gilang.pradana113. Nah, saya ada diabetes dan asam urat nih dok. Kalau asam urat kambuh, diabetes kambuh, dan kaki saya membesar. Apakah pengaruh dok antara kaki dan asam urat jadi besar? Oke.
Ini masalahnya ada di kaki yang membengkak ya. Nah, kembali lagi Gilang Pradana itu harus diperiksakan ke dokter langsung karena nanti akan diperiksa, didiagnosis apakah ada hubungannya dari gula atau dari asam urat. Dari asam urat sendiri bisa menyebabkan bengkak, tapi biasanya pada khususnya pada sendi-sendi ya atau sendi kaki jempol yang di kaki biasanya. Tapi tidak semuanya kaki bengkak itu adalah asam urat karena bisa jadi dari penumpukan cairan dari tubuh terus dia mengendap di kaki atau ada penyebab yang lain mungkin yang harus ditelusuri. Jadi saran saya harus memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Oke, baik. Selanjutnya, Dok. Ini juga ada dua pertanyaan ya, Dok ya. Dari sahabat Pramita dengan akun @mayadita_pradipta. Yang pertama, Dok, apa saja, Dok, faktor diabetes selain gen dan diabetes ini apakah mempengaruhi bagi ibu hamil melahirkan anak raksasa? Dan apakah menurun ke anak, Dok, dan ke janin? Gimana pengaruhnya? Baik. Oke. Yang kedua, Dok, ada Ada lagi lagi, nih. ada lagi. Ada lagi, ada dua pertanyaannya, Dok. Mengapa peredaran darah pada penderita diabetes tidak dapat berjalan dengan baik? Siap. Untuk Maya Dipta, pertanyaan yang pertama adalah berarti faktor resiko ya, faktor resiko ada pengaruh enggak dari gen ya? Oh, selain dari gen, oh ya, pada ibu hamil yang mengalami diabetes, apakah mempengaruhi ke anak? Iya, mempengaruhi. Dan apakah ibu yang mempengaruhi anak yang besar itu menderita diabetes? Ya, itu harus diperiksakan. Ibu memang beresiko juga terjadinya diabetes, misalkan ibu melahirkan anak yang lebih dari 4 kilo, lalu sebelumnya tapi tidak terdiagnosis diabetesnya. Nah, itu beresiko juga bahwa sebetulnya kehamilan ibu ini adalah ibu hamil dengan diabetes. Jadi harus diperiksakan lagi. Lalu mempengaruhi ke janin biasanya ada kemungkinan ya, masih kemungkinan dan resiko ya terjadinya diabetes mellitus tipe 1 gitu. Nah, jadi harus dicek biasanya kalau kejadiannya di rumah sakit. Nah, biasanya bayinya itu akan ditaruh dulu di perinatologi ya. Nah, di perinatologi itu biasanya bayi-bayi yang besar ya atau bayi yang terlalu kecil itu rutin diperiksakan gula darah. Bahkan semuanya yang melalui perawatan perinatologi semuanya dicek gula darah per hari dan didiagnosis biasanya dari pengecekan gula darah itu. Karena pada bayi sendiri kan tidak mungkin ya ada gejala-gejala yang bisa mereka ungkapkan seperti itu. Oke, siap. Oke, Terima satu kasih. lagi ya. Oh iya, satu lagi ya. Oke, satu lagi. Oh iya, ada ya. Eh, mengapa peredaran darah Dan yang darah. kayak nah, kenapa peredaran darah diabetes itu tidak lancar ya, tidak baik karena gula yang tinggi di dalam darah itu akan selain merusak organ, itu pertama dia akan merusak sel pembuluh darah, sahabat Pramita. Jadi sel pembuluh darahnya itu akan cepat rusak ya yang tadinya bagus, kokoh seperti selang lah ya istilahnya sel pembuluh darah itu lalu dialiri dengan gula darah yang tinggi di dalam darahnya, akhirnya kerusakan-kerusakan terjadi, rapuh jadinya ya, jadi mudah pecah Oke, baik. atau Terima kasih ya banyak, atau Dok. mudah Iya. terhambat gitu ya, Putri ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, untuk jawabannya. Terus ini, Dok, ada lagi pertanyaan. Memang tadi ini sudah dokter jelaskan ya pada saat materi, tapi ditanyakan lagi, nggak apa-apa ya, Dok ya. Iya, nggak apa-apa Nah, Putri. ini atas akun sahabat Pramita @alfariski Devan_Ardiari. Mengapa seringkali terjadi bahwa penderita diabetes mellitus pada akhirnya juga bisa menderita kebutaan, kebutaan, stroke atau penyakit lainnya? Oke, yang tadi sudah disebutkan ya, karena pada diabetes itu gula darah yang tinggi akhirnya menyebabkan kerusakan dari sel-sel pembuluh darah, terus juga darah jadi ada bekuan-bekuan ya, membentuk bekuan-bekuan kecil, akhirnya bekuan itu yang disebut trombus kalau dari bahasa kedokteran ya, si bekuan itu bisa nyangkut di jantung, di otak jadi stroke, kayak seperti itu. Kalau misalkan selain menyerang pembuluh darah, juga menyerang saraf, gula darah yang tinggi, akhirnya kerusakan saraf,
saraf di mata itu bisa menyebabkan kebutaan ya atau retinopati. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Dokter Fadia yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita. Tetapi mohon maaf sekali, karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari sahabat Pramita. Oke, kita telah sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman untuk tiga sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan laboratorium sebesar Rp250.000. Perlu diingat sahabat Pramita bahwa e-voucher ini bisa digunakan di Pramita Lab seluruh Indonesia. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita tampilkan video promosi berikut ini. Sahabat Pramita yang mager dan males banget keluar rumah, tapi mau cek glukosa darah, coba deh download aplikasi Pramita Mobile. Di sana, sahabat Pramita bisa melihat harga ataupun bisa langsung order untuk layanan home care. Jadi tanpa perlu lama lagi nanti petugas akan menghampiri sahabat Pramita di rumah. Baik, kita langsung saja umumkan tiga sahabat Pramita terpilih ya. Untuk sahabat Pramita terpilih, yang pertama dengan akun @nadia @Nadia Hasan. Oke, selamat. Untuk sahabat Pramita terpilih yang kedua dengan akun @twidi_. Selamat. Untuk sahabat Pramita terpilih yang ketiga dengan akun @Ummi Fatimah. Selamat. Untuk tiga sahabat Pramita terpilih nantinya akan dihubungi oleh admin kami melalui direct message pramitalab@pramitalab.id. Baik, sebelum kita tutup nih dokter nih, kira-kira dokter bisa menyampaikan kesimpulan mengenai pembahasan materi kita hari ini, dok? Oke, baik Putri. Kita, saya coba sampaikan ya kesimpulannya untuk diabetes mellitus itu sendiri adalah eh, itu adalah penyakit yang kronis ya, yang tidak menular. Jadi perjalanannya itu menahun yang disebabkan oleh gangguan dari pengeluaran ya atau sekresi insulin. Insulinnya kurang atau sama sekali tidak diproduksi insulinnya. Nah, selain itu, ciri-ciri dari diabetes itu adalah peningkatan gula di dalam darah dan juga ditandai dengan gejala khas, yaitu kencing yang sering atau sering haus atau sering lapar padahal sudah makan, atau ada beberapa pasien yang mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Tentunya ada faktor resiko ya. Jadi ada faktor resiko dari umur atau dari keturunan atau bisa juga karena kehamilan dengan diabetes atau kelahiran bayi yang lebih dari 4 kilo ataupun bayi yang kurang dari 2,5 kilo. Nah, bisa juga disebabkan oleh obesitas, hipertensi, terus ada juga eh, selain obesitas, hipertensi juga dislipidemia ya dan pengaturan pola makan yang salah, artinya diet makanan yang kalorinya berlebih atau dengan gula yang berlebih. Selain itu, komplikasi-komplikasi diabetes, jika diabetes dibiarkan terus-menerus tidak diobati, tidak dikontrol gula darahnya, itu akan menyebabkan dari mata ya sampai ke kaki. Kalau mata itu terjadi retinopati atau kebutaan, kerusakan sel-sel dari mata itu sendiri. Lalu bisa juga terjadi stroke jika menyerangnya pada pembuluh darah otak. Lalu bisa juga terjadi
penyakit jantung koroner bahkan sampai kematian. Lalu yang tidak kalah penting adalah kerusakan ginjal dan juga luka pada kaki diabetes. Begitu, Putri. Baik, terima kasih sekali dok atas kesimpulannya. Nah, sahabat Pramita yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Fadia Islami yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada sahabat Pramita yang mengikuti Healthy Talk Live kita sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Putri Isra pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.